Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani fiddin, adik-adik sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa puasa. Kita juga masih bisa diberikan kesempatan berkumpul dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fiddin, azanillahu yakum. Bahas apa kita sekarang? Kita bahas apa? Di judul berkaitan dengan potret akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, berbicara tentang akhlak itu adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Sebagian orang dia terlalu fokus dengan masalah-masalah yang lain, tapi dia terlupakan dengan akhlaknya. Ini suatu hal yang kurang baik, karena padahal Nabi kita Muhammad sendiri pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Bukan maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk hanya sekedar akhlak, enggak. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak, berarti kata para ulama, akhlak ada porsi besar yang menjadi perhatian khusus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Nabi, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga harusnya berikan perhatian kita terhadap akhlak. Terlebih kalau ingin punya akhlak yang baik, maka tidak ada cara lain kecuali kita meniru akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan bahwasanya akhlak Nabi itu seperti mukjizat. Seperti apa? Mukjizat. Kita tahu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah pergi Isra Mi'raj. Pergi dari kota Makkah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke mana? Langit ketujuh, kemudian turun lagi, balik lagi ke Makkah. Berapa lama? Kurang dari satu malam. Ini mukjizat. Zaman dulu jangankan pesawat, sepeda pun belum ada zaman dulu. Tapi Nabi SAW bisa melakukan hal tersebut. Ini mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara mukjizat Nabi SAW, Nabi tahu ada batu-batu yang pernah memberikan salam kepada Nabi. Dalam hadis Nabi pernah mengatakan, "Inilah a'rifu hajaran yusallim ilayya bi Makkah." Kata Nabi SAW, sungguh saya tahu di Mekah ada batu-batu yang memberikan salam kepadaku. Artinya Nabi dengar pembicaraan batu ngomong, Nabi SAW paham, Nabi dengar. Berarti ini mukjizat bukan? Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi SAW, keluar air di jari jemari Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga di antara mukjizat Nabi SAW, kita tahu tempat khutbah Nabi SAW, mimbar batang kurma yang biasa disandari oleh Nabi SAW. Ketika dibuatkan mimbar baru buat Nabi, ternyata kurma tersebut nangis, batang kurmanya nangis. Bahkan dalam riwayat, dalam hadis disebutkan nangisnya seperti rengek-rengek seperti anak bayi. Dan banyak mukjizat Nabi SAW. Di antara mukjizat Nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi,
yaitu akhlak. Bahkan ini mujizat yang melekat senantiasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mujizat kan datangnya biasanya kadang-kadang sesekali. Tapi kalau akhlak ini mujizat yang melekat pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Az-Zahabi rahimahullahu taala dia pernah mengatakan, barang siapa yang mentadabburi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mau tidak mau dia pasti akan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang kata Az-Zahabi, fa inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu. Kata beliau, barang siapa yang baca sirah, baca buku sirah, mentadabburi, melihat perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seumur hidupnya, maka mau enggak mau dia pasti membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah siapa? Utusan Allah. Karena pasti dia meyakini enggak mungkin ada manusia biasa yang akhlaknya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas, kalau antum pengen lihat akhlak Nabi, antum baca Al-Qur'an. Antum baca Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an banyak perintah, suruh ini, suruh itu, larangan ini, larangan itu, adab akhlak banyak. Itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh engkau berada di memiliki akhlak yang sangat tinggi. Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi, Aisyah mengatakan apa? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Jadi kalau pengen lihat Al-Qur'an berjalan, melihat Al-Qur'an secara nyata, lihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi bersumpah dengan umur Nabi. Nabi banyak. Dari sejak Nabi Adam sampai Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi enggak pernah bersumpah dengan nabi-nabi yang lain. Allah tidak pernah bersumpah dengan nabi-nabi yang lain. Allah hanya pernah bersumpah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, la amruka, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, la amruka maksudnya adalah demi umur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saking agungnya akhlak Nabi, sampai-sampai Allah bersumpah dengan nama atau umur dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan, kenapa sih Allah bersumpah dengan akhlak Nabi, dengan umur Nabi? Kenapa Allah bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita baca buku tafsir, maka para ulama menjelaskan, mereka mengatakan bahwasanya karena umur Nabi itu berkah. Umur Nabi adalah berkah. Apapun kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seumur hidupnya itu bisa menjadi teladan. Dan ini tidak ada didapatkan di nabi-nabi yang lain. Antum kalau pengen cari guru terbaik, maka lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum pengen lihat kakak terbaik bisa, karena dari alif, maka bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum pengen melihat pemimpin terbaik, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum pengen lihat suami terbaik, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti ini enggak ada di nabi-nabi yang lain. Kita contohkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, kita nggak bisa melihat keteladanan kepemimpinan, karena beliau pun nggak jadi pemimpin, beliau diusir-usir bahkan hendak mau dibunuh. Antum pengen cari keteladanan seorang suami di Nabi Isa alaihissalam, nggak ada. Disebutkan bahwasanya Nabi Isa tidak menikah. Antum pengen cari keteladanan lain, belum tentu ada di nabi lain. Tapi kalau antum cari keteladanan apapun, dalam segi aspek apapun, itu biasanya itu pasti ada di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah mukjizat akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya itu, ikhwan, sekali lagi penting untuk kita mempelajari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai bi waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya tidak sempurna iman kalian, sampai aku lebih kalian cintai lebih dari anak kalian, orang tua kalian, bahkan seluruh manusia di atas muka bumi ini.
Bahkan di diri kita pun kita harus lebih cinta kepada Nabi Muhammad daripada diri kita. Nah, bagaimana cara kita bisa mentahqiq, merealisasikan agar kita bisa cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kita harus melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau melihat orang akhlaknya bagus, kita cinta enggak? Cinta. Antum lihat ustaz antum, mungkin ada ustaz yang akhlaknya baik, soalnya enggak susah, ramah. Antum cinta enggak sama dia? Cinta. Demikian juga kalau antum pengen cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat akhlak beliau. Kemudian juga diantara agar kita bisa cinta sama seorang, kata para ulama, kita lihat jasa-jasa orang. Kita cinta sama ustaz kita, kenapa? Karena kita tahu dia punya jasa sama kita. Dia ngajarin kita, dari nggak bisa apa-apa bisa jadi apa, dari nggak bisa ini bisa jadi itu. Nah, kalau kita pengen cinta sama Nabi, kita juga lihat jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada orang yang lebih berjasa buat diri kita melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita, ustaz-ustaz orang tua kita, mereka berjasa hanya berada di kehidupan dunia. Tapi kalau Nabi, dia berjasa di kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Bayangkan kalau risalah Islam tidak sampai ke sini, bisa jadi kita masih kufur. Maka tidak ada orang yang paling berjasa kepada diri kita melebihi jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini coba kita lihat sedikit potret atau cuplikan dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita baca hadis-hadis ini kita bisa niru, minimal kita mendekati lah. Kalau meniru plek susah karena akhlak Nabi adalah mukjizat. Minimal kita baca, kita termotivasi untuk bisa meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, Abu Hurairah, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Ada yang bisa terjemahin di sini? Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Ada yang bisa? Saya ulang, apa? Nah, ntar ikut saya ya. Ada hadiah insyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Bukan kata Nabi, kata Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah mencela yang namanya makanan. Idishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Kata Abu Hurairah, kalau beliau suka beliau makan, tapi kalau beliau enggak suka beliau biarin, beliau tinggalin. Coba saya tanya sama antum, ada nggak antum sebulan nggak komen makanan, nggak celah makanan? Ada nggak? Nggak usah sebulan, sehari aja. Sehari mungkin bisa lah. Ada nggak di antum yang bisa nggak komen makanan? Susah. Itu adalah hanya bisa yang dilakukan sama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam An-Nawawi, perhatikan, Imam Nawawi ketika dia mensyarah hadis ini, dia mengatakan begini. Ketika Nabi tidak pernah mencela makanan, itu maksudnya apa? Nabi tidak pernah mengomentari makanan. Nabi enggak pernah bilang makanan ini terlalu asin, makanan ini terlalu manis, makanan ini terlalu panas, terlalu keras, terlalu lembek. Enggak pernah. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Bukan maksudnya kita mengatakan makanan ini keasinan, enggak boleh. Boleh. Makanan ini terlalu manis, boleh. Makanan ini terlalu lembek, boleh. Cuman saking tingginya akhlak Nabi enggak pernah melakukan kayak gitu. Kalau kita mencela makanan baru itu terlarang. Kita makanan ini busuk, makanan ini enggak enak. Ini terlarang. Tapi kalau kita cuma komen, ini kayaknya kurang garam deh. Itu boleh apa tidak? Boleh. Makanan ini kurang gula dikit kayaknya ini. Boleh enggak? Minum teh agak tawar, kasih gula dikit kayaknya lebih enak. Boleh enggak? Boleh. Tapi Nabi enggak pernah begitu, kata Imam Nawawi. Saking tingginya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, antum buka puasa gorengan warna-warni, esnya warna-warni, nasinya juga warna-warni, tapi kadang-kadang masih grundel, masih apa namanya, komen lebih enak yang kemarin lah,
Gitu kan biasanya. Oh ini lebih enak, yang kemarin tuh nggak enak. Dibanding-bandingkan. Antum yang gratis saja komen, apalagi beli. Iya. Yeah. Buka puasa gratis kan. Antum masih komen, apalagi antum beli. Itulah akhlak kita sebagai manusia. Tapi Nabi SAW nggak pernah mengomentari namanya apa? Makanan. Bahkan dalam suatu kesempatan Nabi diminta untuk mengomentari makanan. Diminta langsung untuk mengomentari makanan. Mungkin antum sering dengar hadis ini, yaitu ketika Nabi SAW bersama Khalid bin Walid. Mereka datang ke rumah Maimunah, kemudian Nabi dihidangkan apa? Ada yang tahu? Dob. Dihidangkan apa? Dob. Dob itu kadrun. Antum pernah dengar kadrun? Kadal gurun pasir. Beda sama kadal yang ada di mana? Daerah Cilengsi ya? Ini daerah apa sebenarnya? Enggak, daerah apa namanya nih? Setu. Beda kadal di padang pasir dengan kadal di setu. Kalau kadal di padang pasir hukumnya apa? Halal, boleh dimakan. Kalau kadal di setu hukumnya haram. Antum jangan salah terjemah nanti. Antum baca dob di buku-buku apa di Bulughul Maram, antum terjemahin ini kadal, salah. Nanti orang bisa makan kadal gara-gara antum. Padahal yang maksud adalah dob. Dob itu kadal gurun pasir. Kadal gurun pasir ini hukumnya halal. Maka suatu kesempatan Nabi dihidangkan dob. Sampai dihidangkan, Nabi nggak makan. Nabi cuma ngeliat-ngeliat aja. Adapun Khalid bin Walid, dia makan lahap. Dia makan terus. Terus dihidangkan kepada Nabi, Nabi cuma diam aja. Lu bayangkan, dob itu kan bentuknya ngeri ya, iya kan? Kayak kadal, persis kadal, cuman dia halal. Maka ketika Khalid bin Walid makan, Khalid pun minta komentar sama siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ahramanhu, wahai Rasulullah, kenapa engkau nggak makan dob? Emang haram ini dob? Kata Nabi SAW, enggak, dob ini tidak haram. Jadi Abu Hurairah tuh minta komen sama Nabi, wahai Rasulullah, saya lihat kamu kok nggak makan, kenapa makanan ini nggak enak apa gimana sih, kok nggak dimakan? Kata Nabi SAW, ini tidak haram, la, walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afahu. Kata beliau, ini dob nggak haram, cuman dob ini nggak ada di kampungku, maka saya tidak bisa makan dob. Antum perhatikan pilihan diksi, pilihan kata yang dipilih oleh Nabi SAW ini sangat halus, sangat halus. Beliau mengatakan, ini dob nggak ada di kampungku, makanya saya nggak terbiasa untuk makan dob. Coba kalau antum disediakan dob, apalagi antum ustadz, antum bisa bilang, saya ustadz kok disediakan kayak gini, masa nggak ada kambing, nggak ada ayam atau yang lain lah, masa dob? Pasti kita ngomongnya macam-macam kan. Tapi Nabi enggak. Nabi bilang apa tadi? Ini makanan nggak ada di kampungku, makanya saya tidak terbiasa untuk makan. Ternyata ketika Nabi komen pun, Nabi memilih diksi atau kata-kata yang sangat lembut. Inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, selanjutnya itu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini tentang akhlak kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan. Demi Allah, enggak ada orang yang lebih dermawan daripada beliau. La yaruddus sa'il. Beliau tuh enggak pernah nolak permintaan orang. Kalau ada orang minta sama beliau nih, selama beliau masih bisa kasih, beliau pasti kasih. Selama beliau pasti bisa kasih, pasti beliau kasih. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ini faedah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, wa kana ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan. Tapi kalau sudah datang bulan Ramadan, kedermawanan Nabi itu lebih melesat, lebih
lebih meningkat, lebih dahsyat. Wa kana ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah, kata Abdullah bin Abbas, bahkan kedermawanan Nabi itu lebih dahsyat daripada angin yang berhembus. Kita tahu angin berhembus itu kan cepat, kencang, cepat, kemudian bisa kemana-mana, bisa sampai ke orang kemana-mana. Begitulah kedermawanan Nabi ketika bulan Ramadan. Nabi kalau sudah bulan Ramadan, kedermawanan itu sangat cepat dan melesat kemana-mana. Ini faedah ikhwan. Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi orang dermawan, tapi kalau sudah bulan Ramadan kedermawanan beliau lebih meningkat. Faedahnya apa? Beliau bedain antara bulan Ramadan dengan bulan apa? Biasa. Bulan biasa beliau dermawan, tapi kalau bulan Ramadan lebih lagi meningkat. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat berkah. Atakum Ramadan syahrun mubarak, kata Nabi, telah datang kepada kalian bulan yang berkah. Apa makna berkah? Kathratul khair. Makna berkah adalah kathratul khair, itu banyak kebaikan. Kebaikan itu pun kita rasa, tidak di akhirat, di dunia pun kita rasa kebaikan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan antum makannya lebih enak apa enggak? Lebih enak kan? Itulah keberkahan bulan Ramadan. Tidak di akhirat, di dunia pun kita rasain. Dan pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan karena berkah. Di antara dalil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan wa hajjatan ma'i." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berumrah di bulan Ramadan, maka pahalanya setara dengan haji atau haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangkan amalannya apa? Umrah. Pahalanya apa? Haji. Itu berarti pahalanya dilipat gandakan. Kalau kita tahu haji sama umrah itu biayanya lebih jauh. Umrah paling 25, 30. Haji ratusan juta. Belum lagi haji harus nunggu. Kalau umrah paling 3 jam selesai lah. Umrah 3 jam selesai. Haji berhari-hari. Tapi ketika umrah dikerjakan di bulan Ramadan, maka orang umrah di bulan Ramadan bisa mendapatkan pahala haji. Ini menunjukkan bahwasanya pahala amalan soleh di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Oleh karenanya Nabi Muhammad itu bedain antara bulan biasa dengan bulan Ramadan. Nabi dermawan di bulan biasa, tapi kalau sudah bulan Ramadan beliau itu sangat dermawan. Ini faedah buat kita. Harusnya kita bedain bulan Ramadan dan bulan biasa. Kalau bulan biasa kita mungkin salat sunnahnya masih bolong-bolong. Harusnya bulan Ramadan qobliyah ba'diyah harus tegak, nggak boleh kelewat. Mungkin bulan biasa kita baca Qur'annya sekian, harusnya bulan Ramadan lebih. Mungkin bulan biasa kita sedekahnya cuma 1.000, 2.000, 5.000, bulan Ramadan kita sedekah harus lebih banyak. Karena pahala dilipat gandakan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan, satu puasa di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1.000 puasa di bulan lainnya. Satu rakaat yang kita kerjain di bulan Ramadan ini lebih baik daripada 1.000 rakaat di bulan lainnya. Satu zikir antum mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ini lebih baik daripada 1.000 ucapan zikir yang tadi di selain bulan Ramadan. Antum enggak mau dilipat gandakan pahalanya. Rugi. Harusnya kita manfaatkan bulan Ramadan. Kita kembali dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Anas bin Malik menceritakan tentang kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain. Ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia minta apa? Kambing satu lembah. Jadi ada gunung di tengah ini biasanya ada lubang kan? Itu isinya semuanya ada kambing di situ. Tahu-tahu ada orang datang, ya Rasulullah, saya minta itu. Minta apa? Kambing satu lembah, bukan satu ekor, satu lembah. Dan orang ini masih kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, fa'atahu iyyahu. Ketika orang itu minta, maka Nabi pun langsung kasih, ini ambil kambing satu lembah. Maka orang ini yang tadi dikasih kambing, tadi kan dia masih kafir. Ketika dikasih kambing, langsung dia masuk Islam. Kemudian dia pulang ke kampungnya, terus dia mengatakan kepada orang-orang di kampungnya, ayuhan nas, aslimu, masuk Islam kalian. Kalian kalau pengen punya kambing sebanyak ini, masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu
kalau ngasih sesuatu dia nggak takut miskin. Dia tidak takut miskin. Ada nggak orang ngasih nggak takut miskin? Ada nggak? Kalau ada, kenalin kan? Nggak ada orang di dunia ini yang ngasih nggak takut miskin. Nabi Muhammad SAW kalau demi dakwah beliau kasih apapun itu. Lihat, hanya diganti dengan keislaman satu orang, beliau rela ngasih apa tadi, kambing satu lembar. Ini ambil kambing, yang penting kamu masuk Islam. Akhirnya dia pulang tadi. Wahai kawan-kawan, kalau pengen punya kambing seperti ini, masuk Islam. Fa inna Muhammadin yu'ti ata'an la yakhshal faqr. Sesungguhnya Muhammad kalau ngasih sesuatu itu enggak takut miskin. Syahid yang saya ingin sampaikan, Nabi itu orang yang sangat dermawan. Kalau beliau punya, beliau pasti kasih apapun itu. Bahkan dalam hadis yang lain ini antum juga sering dengar mungkin. Dalam suatu kesempatan diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi ini kan orang yang biasa. Tidak mewah terus. Beliau orang yang biasa-biasa, terkadang pakai baju yang indah, terkadang pakai baju yang lusuh. Dalam suatu kesempatan Nabi pakai baju yang sudah usang, kalau bahasa kita kurang bagus lah. Maka ada seorang wanita, dia lihat Nabi SAW pakai baju tersebut, mungkin dia kasihan, akhirnya dia punya inisiatif. Saya pengen bikinkan baju buat siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika akhirnya dia bikin baju tersebut, ketika bajunya sudah jadi, dia kasih kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan Sahal bin Sa'ad ketika meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan Nabi SAW menerima baju tersebut muhtajan ilaiha, dalam keadaan apa? Butuh. Kan kadang kita dikasih hadiah, kita terima tuh kita lagi nggak butuh, ya kan? Misalnya dikasih makanan, kita masih kenyang, kita terima aja sih, nanti kita makan nanti kapan-kapan, bisa besok, bisa nanti malam, bagaimana. Tapi ini Nabi ketika saat terima baju, beliau lagi butuh memang baju tersebut, memang pengen ganti, pengen pakai baju tersebut. Ketika dikasih, akhirnya beliau pakai. Beliau SAW pakai baju yang dikasih. Kemudian beliau keluar dari rumahnya. Tidak lama kemudian ada seorang sahabat datang. Kemudian dia puji Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ma ahsana hadih." Wahai Rasulullah, sungguh indah baju yang engkau pakai. Bagus banget bajunya, ya Nabi. Kata beliau, "Uksuniha ya Rasulullah." Berikan baju itu kepada aku. Tadi Nabi baru dikasih kan? Dikasih, dan Nabi sedang butuh. Baru pakai 5 menit, ternyata ada seorang sahabat datang minta sama Nabi, "Ya Rasulullah, berikan baju itu kepada aku." Dan Nabi la yaruddu sa'ilan. Nabi tidak pernah menolak orang yang minta. Selama beliau bisa kasih, pasti beliau berikan. Tidak lama beliau nggak cemberut, nggak marah-marah, tidak mengatakan, "Kamu nggak tahu saya baru pakai, udah diminta apa gimana." Enggak, Nabi masuk ke rumahnya, dibuka baju tersebut, dia pakai baju lagi yang lama Rasulullah, kemudian beliau berikan kepada orang tersebut. Kejadian ini dilihat oleh para sahabat yang lainnya. Para sahabat yang lain komentar, "Sungguh pintar engkau, kau tahu Nabi Muhammad tidak pernah menolak permintaan, engkau minta baju tersebut." Kata sahabat itu mengatakan apa? "Saya nggak butuh sama baju itu sebenarnya, tapi dia berharap mudah-mudahan saya bisa dikafankan dengan baju tersebut." Artinya dia ingin mencari keberkahan. Mudah-mudahan ketika saya wafat, saya dikafankan dengan baju yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Dari kata Sahal yang meriwayatkan hadis ini, benar, orang yang minta baju tadi, ketika dia wafat, dia dikafankan dengan baju yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Poinnya di sini yang kita sampaikan, lihat, baju baru dikasih, bajunya baru dikasih, dan Nabi butuh. Tapi ketika diminta, beliau kasih. Ada orang nggak seperti itu? Kalau ada, antum kenalin sama ana. Nggak ada orang seperti itu, karena ini akhlak Nabi SAW adalah mukjizat. Sekali lagi, akhlak Nabi itu adalah mukjizat. Kalau kita nggak bisa niru Nabi, minimal kita niru tipis-tipis lah. Kalau niru sekaligus susah. Ikhwan fiddin, di antara akhlak Nabi SAW adalah orang yang paling tawadhu. Nabi adalah orang yang paling tawadhu. Beliau kalau dulu sebelum di awal-awal Islam,
ketika beliau hijrah ke kota Madinah, beliau kalau duduk tuh nggak ada bedanya. Artinya kalau saya kan duduknya di atas kursi gini, beliau duduk sama, bareng sama para sahabat. Makanya kalau orang-orang baru datang, mereka bingung, yang jadi nabi ini siapa? Nggak ada bedanya. Akhirnya untuk membedakan antara nabi dengan orang-orang yang lain, dengan para sahabat, artinya mereka inisiatif buat tempat duduk biar kelihatan nabi agak tinggi sedikit. Artinya nabi nggak permasalahin, dia mau duduk bareng di bawah bareng-bareng para sahabat, beliau tidak permasalahkan. Demikian juga di antara bentuk tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tidak membedakan dirinya sama yang lain. Buktinya apa? Ketika beliau berhijrah ke kota Madinah, ketika masuk ke kota Madinah, orang-orang Ansar bingung, yang nabi siapa? Nabi atau Abu Bakar? Kan masuk ke kota Madinah berdua, nabi sama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena saking tidak ada spesialnya. Kalau kita kan ada spesialnya pasti, entah ustadznya lebih keren bajunya, atau ustadznya dipayungin, atau di apalah, beda, pasti beda kalau di kita. Tapi kalau Nabi enggak ada bedanya Nabi sama Abu Bakar. Sampai orang-orang Ansar bingung. Bahkan dalam riwayat disebutkan mereka itu salamnya kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Ketika matahari terik, barulah Abu Bakar ngangkat ridanya, kain untuk dia tutup Nabi Muhammad SAW seperti ini. Barulah orang tahu bahwasanya ini Muhammad, ini Abu Bakar. Artinya beliau adalah orang yang sangat tawadhu. Di antara bentuk ketawadhuan Nabi sering naik himar. Himar itu zaman dahulu itu kendaraan yang paling rendah. Zaman kita punya apa? Sepeda, motor, mobil, pesawat, macam-macam. Zaman sekarang mungkin kendaraan paling rendah sepeda lah. Sepeda juga sekarang mahal. Nabi ternyata naik sepeda kalau zaman sekarang. Padahal Nabi berhak untuk naik himar. Ternyata Nabi berhak untuk naik apa? Naik kuda misalnya, naik onta, berhak. Beliau pemimpin, beliau Nabi, beliau bisa aja minta sama para sahabat, tapi beliau enggak. Terkadang beliau naik himar. Di antara bentuk ketawadhuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sering membonceng para sahabat. Bonceng itu maksudnya Nabi yang bawa ya, para sahabat yang di belakang. Sampai ada risalah, buku yang menyebutkan nama-nama para sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tawadhunya Nabi. Antum sama ustaz coba, ustadznya yang nyupirin antum, kurang ajar enggak? Tapi Nabi enggak, Nabi tawadhu. Nabi tidak mau menyusahkan orang. Inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ya Nabi pernah, kalau kita lihat akhlak seperti ini, beliau biasa-biasa tawadhu, tidak heran. Karena Nabi pernah mengatakan al-badadatu minal iman. Sungguhnya kesederhanaan itu bagian dari keimanan. Beliau sering pergi ke masjid enggak pakai sendal. Jangan ditiru, maksudnya setiap hari pakai sendal, kotor nanti masjid. Beliau pergi dari rumahnya ke masjid atau keluar, beliau enggak pakai sandal. Buat apa? Buat menghinakan diri. Kayak para ulama bilang, kita tuh jangan selalu mewah terus. Jangan sering-sering kemewahan. Antum misalnya diberikan taufik sama Allah, diberikan harta yang banyak, punya mobil banyak nih misalnya, punya Avanza, punya apalah macam-macam mobil. Jangan antum naik mobil yang mewah-mewah terus. Sekali-sekali naik angkot. Biar kita tuh tidak sombong, biar kesombongan kita tuh redup ketika kita naik angkot. Kita sama nih sama orang. Antum mungkin biasa, sebagian orang diberi kekayaan, setiap pergi terbang naik yang bisnis, naik pesawat bisnis, naik apa lagi, bus yang sleeping, macam-macam lah. Nah, sekali kalau kita pergi, kita naik yang biasa-biasa, biar kita rasa kita sama dengan orang-orang yang lain, biar kesombongan kita tuh hilang dari sisi kita. Antum jangankan milik sendiri, pinjam aja kadang-kadang bisa sombong kan. Antum mungkin pinjam motornya ustadz yang bagus, naik keliling ke sini, ada nggak timbul kesombongan? Ada rasa bangga kan? Padahal itu pinjam, apalagi punya sendiri. Ikat kata Nabi, al-badadatu minal iman. Di antara bentuk ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang, dia pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ketemu Nabi. Kemudian orang ini
gugup atau panik karena ketemu seorang nabi, ketemu seorang pemimpin. Antum bayangkan aku mulai jalan terus berpapasan sama Pak Jokowi, kan mukanya gimana antum ya, langsung grogi apa gimana? Atau ketemu Pak Prabowo, antum gimana gitu, calon presiden, pasti kan agak gimana. Nah ini pernah dirasakan oleh Nabi. Nabi pernah berpapasan sama orang, kemudian orang itu merasakan demikian, dia malu, dia gugup ketemu sama Nabi. Kemudian kata Nabi SAW, hawwin alaik, udah tenang. Fa inni lastu bimalikin, innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Kata beliau, sudah tenang, sesungguhnya saya ini bukan raja, saya bukan presiden, saya bukan pemimpin yang besar. Sesungguhnya saya ini anak seorang wanita yang memakan qadid. Qadid itu daging yang dikeringkan. Kalau bahasa kita, antum ketemu Pak Jokowi terus Pak Jokowi bilang gini, udah tenang santai, kita ini sama-sama makan nasi. Bahasa mudanya seperti itu. Tawadu enggak? Tawadu. Itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, di antara bentuk akhlak Nabi yang sangat mukjizat yaitu keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberanian itu akhlak bukan? Akhlak. Keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah diceritakan dari orang yang paling berani. Jadi Nabi kan orangnya berani. Yang mendeskripsikan Nabi, keberanian Nabi ini adalah orang yang paling berani. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Siapa tidak kenal Ali bin Abi Thalib? Ali ini orang yang sangat pemberani. Di antara bentuk keberanian Ali bin Abi Thalib itu ketika Nabi pergi hijrah. Nabi suruh Ali bin Abi Thalib ngapain? Suruh ngapain? Tidur di ranjangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ranjang rumah Nabi itu mau dikepung sama orang-orang Quraisy. Tapi Ali mau. Padahal bisa saja orang-orang Quraisy masuk bunuh siapa? Ali. Karena mereka tahu itu Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sedang dikejar-kejar sama orang-orang Quraisy. Ketika Nabi perintahkan Ali tidur di situ, Ali nurut. Dan ini menunjukkan keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Demikian juga dalam perang Khaybar. Jadi sebelum perang biasanya kan ada duel antara kaum muslimin sama orang-orang kafir. Muqaddimahnya itu duel. Maka ada seorang dari orang kafir, dia nantang, namanya Marhab. Ini terkenal jagoan. Ketika dia maju dia mengatakan syakin silahi batulun mujarrab. Dia mengatakan saya ini orang yang sudah terkenal jagoan, enggak pernah kalah, mujarrab. Kemudian dia nantang, siapa dari kaum muslimin yang mau lawan saya? Tiba-tiba yang keluar siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dia mengatakan, lihat, ana alladzi sammatni ummi Haidarah. Sayalah orang yang ibuku menamakan saya dengan singa. Kalaithi ghabatin karihil manzar. Dan saya ini singa hutan yang rupanya itu sangat buruk. Artinya Ali pengen malah nakut-nakutin siapa sih? Si Marhab tadi. Dia mengatakan ana alladzi sammatni ummi Haidarah. Saya ini adalah sosok yang disebut oleh singa oleh ibu saya. Bahkan saya ini singa hutan yang rupanya itu sangat ngeri. Artinya singa yang sangat jahat yang bisa menerkam mangsanya kapan pun. Ketika bertempur kalah Marhab, Ali yang menang. Lihat, Ali orang pemberani, kita sepakat ya. Apa kata Ali radhiyallahu taala anhu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kunna idza marral ba'su wa laqiyal qaumul qauma ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kita ini kalau sudah mau berperang kaum muslimin sama orang-orang kafir, kemudian berperang berkecamuk, lagi panas-panasnya peperangan, kata beliau, kita sembunyi di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali sembunyi di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngomong siapa? Ali. Ali pemberani tidak? Pemberani. Harusnya kan dia di depan, pemberani. Tapi ketika dia cerita tentang Nabi, dia mengatakan kalau sudah peperangan berkecamuk, kita yang sembunyi di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad orang pemberani bukan? Berarti lebih berani daripada Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, "Fama yakunu minna ahadun adna minal qaum minhu."
Tidak ada orang yang lebih dekat dengan musuh kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya nggak ada orang lagi di depan Nabi. Yang paling depan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin sekarang enak, tinggal perintah, tunggu di kantor, tunggu di rumah, nggak ikut perang. Nabi nggak, Nabi perang, Nabi juga ikut. Bahkan beliau paling depan, beliau paling depan. Di antara bentuk keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika perang Hunain. Perang Hunain. Tatkala itu kaum muslimin jumlahnya sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala firman, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yauma Hunain idza ajabatkum kasratukum." Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, pada perang Hunain itu kaum muslimin mereka takjub sama jumlah mereka. Sampai-sampai ada seorang mengatakan, "La nagribul qaum min qillah." Kata dia, kita enggak bakalan kalah, jumlah kita banyak. Kita enggak bakalan kalah. Ada ujub dalam diri mereka. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Nabi takut mereka tidak tawakal sama siapa? Allah. Tapi tawakalnya sama apa? Jumlah. Dan benar apa yang dikhawatirkan Nabi pun terjadi. Ketika perang, di awal-awal perang, akhirnya pasukan kaum muslimin kalah. Pasukan kaum muslimin kalah. Kenapa? Kan kata para ulama, Allah ingin kasih pelajaran biar kaum muslimin itu tidak tawakal sama jumlah, tapi tawakalnya tetap sama Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal peperangan kaum muslimin kalah. Akhirnya kaum muslimin mundur. Maka yang maju sendiri cuma siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mundur, Nabi sendiri lawan arus. Kata Nabi ketika itu dia naik kuda, dia mengatakan, "Anan nabi la kadhib." Saya ini seorang nabi yang tidak pernah berdusta. Wa ana ibnu Abdul Muttalib, dan saya adalah cucu Abdul Muttalib. Artinya beliau ingin membanggakan dirinya, beliau berani maju untuk melawan pasukan kaum kufar. Ketika para sahabat melihat hal tersebut, maka para sahabat pun termotivasi. Akhirnya mereka pun ikut Nabi. Akhirnya mereka bisa menang di akhir peperangan. Artinya di sini saya ingin sampaikan, ketika para sahabat semuanya mundur, yang maju siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keberanian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, masih banyak sebenarnya akhlak-akhlak Nabi yang bisa kita bahas. Cuman qadarullah waktunya cuma sebentar. Yang ini mungkin bisa kami sampaikan berkaitan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa sebutkan tadi? Saya sebutkan tadi akhlak apa aja? Tadi Nabi tidak pernah cela makanan. Coba antum puasa cela makanan selama bulan Ramadan, mudah-mudahan bisa. Kemudian yang kedua, Nabi adalah orang yang paling dermawan. Nabi enggak pernah menolak permintaan. Kalau beliau bisa kasih, pasti beliau kasih. Kemudian yang ketiga, Nabi orang yang paling tawadhu. Kemudian selanjutnya, Nabi adalah orang yang pemberani. Banyak, beliau juga orang yang paling pemaaf. Beliau tidak pernah marah dan yang lainnya. Mungkin ini bisa kami sampaikan, ikhwan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga buat antum sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya ini murni dari kebodohan ana dan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.